itu cincin. Tadi dari jam berapa tadi? Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri, kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera, kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru satu, ya. Ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? KP Dekran, itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno, ya. Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berharap. Pak Irfan dari IDN, Pak, ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentul itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dari satu. Iya, tapi ini satu kesatuan. Saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke. Rumah mertuanya, tapi sudah lama dihibahkan ke cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya, itu rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya marga Marbun, satu marga dengan istri saya tercinta, Marbun, Buru Marbun. Nah, sudah dihibahkan itu ke cucunya, kan ada ke cucunya, yaitu anak dari Pak Febri. Itu sudah sertifikat sama dia, dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Terkait isi brankas, Pak. Isi sudah brankas. Dibilangin tadi sejak tahun 2022 itu sudah dibawa penguasaan dari klien dia Don Ritno sebagai Don Ritno atau Don King. Nah, sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia negara mendapatkan sebagai satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba, disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang, walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahu lah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral, bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus
ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong, sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat kalian sangat. Itulah saya mau, saya terpanggil, ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang, Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia, sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak, ribuan triliun ruginya. Yang sedang diproses Yang kan, belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini, terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus EBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah, kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Gradit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara seperti ini. dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya.